Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 25 April 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari Kisah Rasul bab 4 ayat 1 sampai 12. Setelah menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, dan juga ketika ditanya oleh imam-imam kepala dan juga pengawal-pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki, maka Petrus dan Paulus berkhotbah mengajar kepada semua orang itu mengenai kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap dan dimasukkan dalam penjara sampai keesokan harinya. Banyak orang yang percaya atas pewartaan para murid. Maka dalam persidangan keesokan harinya, mereka ditanya, dan Petrus menjawab, "Dengan kuasa Yesus Kristus yang telah kamu salibkan namun bangkit, aku mewartakan Injil Kerajaan Allah. Ini kami lakukan berkat Yesus orang Nazaret yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Karena Dia yang telah dibuang sebagai batu oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam nama siapapun kecuali dalam nama Yesus." Dengan demikian mau dikatakan, Dia, yakni Yesus orang Nazaret yang kalian bunuh, telah dipilih oleh Allah menjadi batu penjuru keselamatan seluruh dunia. Sedangkan pada Injil Yohanes bab 21 ayat 1-14 digambarkan bagaimana Yesus menampakkan ketiga kalinya kepada para murid di tepi danau. Ketika mereka berkumpul setelah semalam-malaman mencari ikan dan tidak menemukan, datang menanyakan, "Adakah lauk pauk?" Dan mereka menjawab, "Kami tidak punya." Maka Yesus mengajak mereka, memerintahkan mereka untuk melemparkan jala menangkap ikan. Dan ketika mereka melemparkan jala ke danau, mereka mendapat begitu banyak ikan sehingga tidak dapat menariknya ke darat. Dan setelah dibantu oleh murid-murid yang lain, mereka berhasil menariknya.
dan murid yang dikasihi mengenal itu Tuhan. Mereka minta agar membakar beberapa ikan untuk dimakan. Mereka gembira, campur heran, dan dengan perasaan lain karena mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Seperti kebiasaan, Yesus mengambil roti, memberikan kepada murid-muridnya juga ikan-ikan itu, sehingga mereka semakin yakin Dia adalah Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pengalaman kebangkitan tidak mudah dimengerti oleh para murid, juga orang-orang Yahudi. Maka Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk melanjutkan karya itu dengan memberikan kekuatan, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Dan kesempatan itu dipakai oleh Petrus dan Yohanes untuk mewartakan bahwa Yesus yang kalian bunuh bangkit dan tetap bekerja. Kuasa-kuasa itu sampai sekarang pun juga bekerja, namun seringkali tidak kita sadari karena kita menganggapnya biasa. Maka mari kita sadari bagaimana Allah lewat Yesus Kristus putranya tetap bekerja sampai hari ini. Di tengah-tengah dunia ini kita tidak peka untuk menangkap pengalaman iman itu. Dan keyakinan para murid diperkuat dengan kesaksian-kesaksian penampakan yang dialami oleh murid satu dengan yang lain, agar semakin yakin bahwa Yesus telah bangkit. Bukan hanya ilusi, bukan hanya kata-kata. Maka penampakan yang ketiga, di tepi danau, dengan begitu banyaknya ikan yang ditangkap, hendaknya semakin meyakinkan kita dan para murid, Yesus benar-benar bangkit. Maka kisah-kisah penampakan diharapkan semakin mempertebal iman yang dialami oleh para murid dan harus disampaikan kepada semua orang. Kisah penampakan dan juga karya-karyanya harus betul-betul kita mengerti dan kita wartakan kepada orang lain, agar orang lain juga beriman akan Yesus Kristus. Namun kadang-kadang kita sendiri kurang menyadari itu adalah karya-karya Yesus. Maka mari bersama-sama kita mengerti akan tanda-tanda dan karya yang dibuat oleh Yesus sampai hari ini, agar akhirnya banyak orang semakin yakin, beriman, dan percaya kepada Yesus. Sehingga karena keselamatan benar-benar diterima
oleh banyak orang. Seperti penampakan-penampakan semakin meyakinkan orang akan kebangkitan Yesus, demikian pula semoga karya-karya Yesus pada sampai hari ini juga membuat orang semakin beriman dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau terus-menerus meyakinkan kami akan Yesus Putra-Mu yang datang menemani kami dengan berbagai peristiwa, penampakan-penampakan, karya-karya yang mengagumkan, yang sungguh membuat kami semakin beriman hanya kepadamu. Semoga iman kami semakin kuat, kokoh. Namun kami mohon agar Engkau terus mendampingi kami, agar iman kami jangan sampai hilang. Kalau jatuh Engkau bangkitkan, kalau mandek Engkau dorong, kalau semakin berkurang Engkau kuatkan, agar kami tetap beriman hanya kepadamu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya mereka tetap beriman kepadamu. Semoga akhirnya iman kami semua tetap kokoh, kuat. Untuk itu, kami mohon penyertaan, bimbingan, dan perlindungan-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus berusaha memiliki pola hidup yang sehat, agar apabila kita sehat, orang lain sehat, keluarga sehat, siapapun sehat. Biarlah akhirnya kita semua semakin dimampukan menjadi pelayan Tuhan karena kita memiliki kesehatan yang prima. Terima kasih untuk semua peran panjenengan dalam menghidupi gereja, ketika gereja ambil bagian dalam pewartaan kebangkitan. Lewat doa-doa dan pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian karya, dan dana akan sangat membantu kehidupan menggereja. Maka sungguh terima kasih untuk kebaikan hati panjenengan. Mari terus kita ambil bagian lewat talenta kita masing-masing dalam perkembangan gereja, perkembangan lingkungan, wilayah, paroki, rayon, kefikipan, dan keuskupan, agar gereja terus berkembang karena campur tangan Tuhan. Mari bersama-sama kita wujudkan gereja yang sungguh
berpihak kepada orang-orang kecil. Dan semoga kita semakin Katolik dan semakin apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi. Selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati.